Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan semangat untuk belajar mata pelajaran IPS. Nah, siswa sekalian, minggu yang lalu kita berbicara tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita berbicara tentang, atau kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia, kalau kita melihat wilayah Indonesia, kita akan lihat melalui peta. Peta, kalau di sini diartikan adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Itu yang dinamakan peta. Kalau sekarang kamu lihat lebih gampang untuk mencari suatu tempat atau lokasi. Nah, biasa kamu menggunakan Google Map atau peta yang ada di Google. Itu lebih dengan sekali klik kita akan dapat mencari tempat atau lokasi yang kita inginkan. Nah, kalau pertama kita melihat suatu peta, kita melihat tempat di mana kita tempati. Jadi kalau pengertian di sini peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi gambaran permukaan bumi, karena kita tinggal di atas permukaan bumi. Jadi digambar pada bidang datar, kertas, seperti kertas dibukukan, itu diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, selanjutnya minggu yang lalu Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian dengan melihat peta wilayah Indonesia, dan tugas yang diberikan dengan melihat peta yang ditanyakan adalah negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, ada yang sudah menjawab benar. Jadi negara Filipina, negara Malaysia, negara Brunei Darussalam, Singapura, Timur Leste, Australia, Papua Nugini. Ya, itu antara lain negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Baru pertanyaan yang kedua, samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia. Apa? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Baru benua yang berdekatan dengan wilayah Indonesia. Benua Australia dan benua Asia. Baru pertanyaan berikut, batas wilayah Indonesia secara astronomis dan geografis. Jadi wilayah Indonesia dilihat secara letak astronomis. Letak secara astronomis itu dilihat dari garis bujurnya dan garis lintangnya. Garis lintang utara dan lintang selatan. Garis bujur, ada garis bujur timur dan garis bujur barat. Nah, kalau Indonesia letak secara astronomis mulai dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan dari 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Jadi itu tugas yang Ibu berikan pada kamu tentang melihat peta. Nah, jadi dalam peta itu kalau kita lihat ada komponen-komponen yang harus ada dalam suatu peta.
komponen atau unsur-unsur yang terdapat dalam peta. Pertama adalah judul peta. Judul peta ialah menunjukkan isi suatu peta. Jadi kalau orang lihat kan ada peta, judulnya misalnya peta Kota Mobagu, peta Bola Mongondo Selatan, peta wilayah Indonesia, peta tentang curah hujan yang ada di wilayah Kota Mobagu, peta penduduk Indonesia. Jadi lihat judulnya, orang so tahu bahwa ini peta tentang apa. Jadi harus ada judul dalam suatu peta. Baru ada yang dinamakan skala peta. Tadi di pengertian peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan diperkecil dengan menggunakan skala. Skala peta itu jadi contoh, ada biasanya tertulis 1.2 itu berbanding misalnya 1 juta. Itu berarti 1 sentimeter berbanding 1 juta sentimeter. Artinya digambar di peta jarak antara, misalnya jarak antara lokasi SMP Negeri 4 Kota Mobagu dengan pompa bensin yang ada di Mongkonai, jaraknya 1 kilometer. Itu keadaan nyata, 1 kilometer jarak antara SMP Negeri 4 Kota Mobagu dan pompa bensin yang ada di Mongkonai. Tetapi kalau digambar misalnya peta Kota Mobagu, digambar dia jarak antara SMP Negeri 4 Kota Mobagu dan pompa bensin yang ada di Mongkonai itu hanya jaraknya 1 cm. Jadi 1 cm berbanding 1 juta sentimeter. Ini. Jadi jarak digambar dan kenyataannya akan berbeda. Jadi 1 misalnya berbanding 1 juta sentimeter. Itu yang berada di lapangan. Jadi menggunakan skala. Jadi tidak mungkin kan ini wilayah Kota Mobagu, orang gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Berapa ribu ton kertas yang akan kita gunakan, sebesar apa kertas yang akan kita gunakan kalau digunakan senyata seperti wilayah Kota Mobagu, tapi diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, skala ada dinamakan skala angka. Jadi sama dengan 1 berbanding 10.000. Itu skala angka. Baru ada dinamakan skala garis atau grafis. Skala garis atau grafis ini berbentuk garis. Jadi ukuran garis sama dengan garis ada 0 cm, baru di bawahnya ada 0 km. Di atas sentimeter, jaraknya sentimeter, kalau di kilometer dengan keadaan nyata 5 km. Jadi itu menggunakan skala garis. Baru ada orientasi utara. Orientasi ini biasanya ada di peta berupa anak panah yang ujungnya ada huruf O. Huruf O itu adalah utara. Jadi menunjukkan selalu arah utara. Itu O. Itu orientasi. Orientasi namanya. Jadi kita akan dapat lihat kalau ke atas itu utara, selatan, timur, barat. Nah, itu orientasi peta. Baru ada yang dinamakan simbol peta. Simbol peta yaitu tanda yang digunakan pada peta untuk menunjukkan objek yang dipetakan. Jadi tujuan simbol peta ini untuk mempermudah orang dalam melihat atau memahami peta itu. Jadi misalnya kita lihat simbol peta,
ada simbol titik, ada simbol berbentuk persegi, ada berbentuk bulat. Kalau kita lihat di peta kan biasanya ada persegi baru warna merah, itu ibu kota negara. Ada bulatan titik merah, itu ibu kota provinsi. Bulatan titik hitam ibu kota kabupaten atau kota. Baru bulatan kecil kecamatan atau kota yang lain. Baru ada simbol misalnya gambar jangkar, itu berarti kota tersebut ada pelabuhan, ada gambar pesawat udara. Itu berarti di kota itu ada bandar udara. Baru segitiga warna hitam, itu gunung api tidak aktif atau telah mati. Ada segitiga warna merah, itu gunung api tapi masih aktif. Nah, itu simbol-simbol yang ada dalam peta. Simbol yang berbentuk lingkaran dan simbol yang berbentuk segitiga. Tapi ada juga simbol garis. Ya, kita lihat ada simbol garis yang berbentuk, ada yang bergaris tebal, ada yang tipis dan diwarnai. Ada yang putus-putus, atau ada yang garis sambung, ada yang agak bergelombang, garis bergelombang. Itu simbol. Jadi di sini ada sungai, ini jalan raya, batas negara. Itu simbol garis. Baru ada simbol warna. Kalau kamu lihat di peta, sebentar kamu akan lihat peta yang minggu lalu Ibu kirim, peta Indonesia. Kamu lihat ada warna hijau, warna hijau muda, ada agak kuning, merah, ada warna biru muda, biru tua. Itu ada artinya. Jadi kalau misalnya laut, semakin dalam laut itu semakin warnanya warna biru sekali, biru tua. Itu simbol warna yang ada di daratan dan di laut. Itu simbol warna. Baru ada simbol area. Simbol area ini yang berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Jadi misalnya simbol-simbol berupa area, ini berbentuk poligon. Nah, simbol ini misalnya ini danau, di situ ada danau, ada rawa-rawa, ada banyak sawah. Nah, itu simbol-simbol area, wilayah. Banyak persawahan, ada danau, itu yang digambarkan dengan berbentuk gambaran poligon. Baru unsur peta yang lain ada garis koordinat. Jadi di peta itu ada garis koordinat. Garis koordinat ini merupakan garis hayal pada peta, yang koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Yang tadi Ibu bilang itu letak astronomis. Jadi melihat letak astronomis suatu wilayah dilihat dari garis lintangnya dan garis bujur. Lihat di gambar peta ini, peta Pulau Kalimantan, ini ada garis dari atas ke bawah, garis melintang, itu garis bujur dan garis lintang. Nah, ini akan melihat suatu wilayah yang karakteristik wilayah yang dipetahkan. Itu garis koordinat namanya. Baru ada namanya inset peta. Jadi peta yang ada, yang digambarkan pada suatu peta itu, dan juga lokasi daerah yang dipetakan. Jadi misalnya contoh gambar ini peta Pulau Kalimantan. Nah, di gambar inset ini inset peta ini akan kelihatan posisi Pulau Kalimantan itu kalau dilihat dari wilayah Indonesia di mana dia. Jadi itu digambarkan dalam inset peta namanya. Baru
unsur peta ada dinamakan legenda. Jadi legenda merupakan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Jadi pada legenda ini seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada di wilayah yang dipetahkan. Jadi kalau misalnya peta kota-kota Mobagu, oh ini garis merah ini, oh jalan utama. Nah jalan utama apa? Misalnya jalan AKD itu, jalan Ahmad Yani seperti di depan sekolah kita ini. Baru ada jalan biasa, oh masuk lorong, jalan alternatif, jalan tol kalau di kota-kota besar. Ada jalan tol. Kalau ada jalan kereta api digambarkan dengan titik-titik. Oh ini ibu kota, itu ibu kota kecamatan. Ada tempat-tempat misalnya rawan kecelakaan, ada simbol-simbolnya, rawan banjir, rawan longsor. Oh ini pompa bensin. Itu dinamakan legenda. Jadi unsur yang harus ada pada peta. Baru unsur yang berikut yaitu sumber peta. Jadi akan kelihatan sumber peta itu dibuat oleh siapa. Sumber peta. Jadi kalau misalnya peta kota-kota Mobagu dikeluarkan oleh pemerintah kota-kota Mobagu. Peta wilayah Indonesia misalnya dibuat atau dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu sumber pembuat peta itu harus ada dalam peta tersebut. Nah kalau kita lihat peta, ini sebagai wawasan pertama merupakan yang Anaximander dan Eratosthenes merupakan ilmuwan Yunani yang berjasa dalam membuat peta dunia pertama. Jadi melihat peta ini digambarkan, itu pembuat peta dunia yang pertama. Jadi kita belajar tentang peta yang ada pada peta, unsur-unsur peta. Baru kita lihat sekarang letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya, tetapi letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai. Ya, kalau di daerah pantai, karakteristik daerah itu apa? Oh, berarti di dekat pantai, suhu udara tinggi, dataran rendah karena dekat pantai, itu karakteristik. Masyarakatnya yang ada di daerah pantai, sebagian mata pencariannya adalah nelayan. Itu karakteristik tempat itu. Nah, bagaimana dengan letak wilayah Indonesia? Dan apa keuntungan dari letak wilayah Indonesia? Kalau kita lihat, sebentar ada Ibu kasih tugas. Berikut, Indonesia itu seperti Ibu bilang tadi, secara letak astronomis, letak dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan letak ini, maka wilayah Indonesia termasuk dikatakan wilayah beriklim tropis. Wilayah beriklim tropis karena berada pada 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, itu berada pada wilayah daerah tropis. Coba perhatikan peta dunia ini.
peta dunia ini kita lihat, ini ada, kalau kamu melihat peta ini, yang garis di tengah ini 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang utara, 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan, itu merupakan daerah wilayah beriklim tropis. Jadi kalau kita lihat, kita bersyukur kita berada di wilayah Indonesia beriklim tropis. Karena apa? Karena kita menerima matahari sepanjang tahun. Tidak sama dengan di negara lain, ada waktunya musim salju, dingin sekali. Ada musim gugur, musim semi. Kita menerima matahari sepanjang tahun. Kita berada kalau pada malam hari tidak terlalu dingin, kalau pada siang hari tidak terlalu panas. Itu kita berada pada wilayah beriklim tropis. Ya. Jadi letak Indonesia dilihat dari letak astronomis. Itu letak Indonesia. Kalau orang lihat ini. Nah, selain dilihat dari posisi koordinat letak astronomis, letak Indonesia juga dilihat dari letak geografis. Nah, apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi, secara geografisnya dilihat dari permukaan bumi, memang letak Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Apa? Benua apa? Benua Asia di utara dan benua Australia di selatan. Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di selatan. Nah, itu letak secara geografis posisi Indonesia. Letak secara geografis. Dan kalau kita lihat, Indonesia berada di antara 2 samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, sama dengan Ibu bilang tadi, wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga, ya, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Australia, Thailand, India, Filipina, Vietnam, dan ada dinamakan negara pulau di utara Indonesia. Jadi kita lihat batas-batas wilayah Indonesia bersebelahan dengan negara tetangga yang mana. Kalau di sini dikatakan sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, negara Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan kalau di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, kalau terang melihat, kita melihat posisi Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Apa DP keuntungan buat orang wilayah Indonesia? Kalau kita melihat jalur perdagangan dunia dengan negara-negara yang ada di Asia Timur dan dengan negara-negara yang ada di Eropa, Afrika, maka orang dinamakan merupakan lalu lintas perdagangan dunia.
karena dilewati kapal-kapal melewati wilayah kita. Itu keuntungan kita berada pada posisi atau letak geografis. Nah, kita melihat ini peta dunia, kita lihat wilayah Indonesia, ini jalur perdagangan Indonesia, posisi Indonesia, lihat dari Eropa menuju Indonesia, Australia, dari Amerika, Afrika, India, jalur perdagangannya seperti ini. Menjadi lalu lintas pelayaran perdagangan dunia. Dan ini kalau kita melihat sejarah mengapa orang punya banyak, ada agama bermacam-macam, karena ada, kalau lihat sejarah perdagangan, karena dengan perdagangan dari India, dari Cina, dari Arab, para pedagang datang di Indonesia lewat jalur perdagangan, sambil berdagang, sambil menyebarkan agama. Itu sampai kita ada bermacam-macam agama. Itu dilihat dari sejarahnya, karena memang letak atau posisi Indonesia itu dalam lalu lintas jalur perdagangan itu sangat baik. Mereka menjual barang-barang yang dihasilkan di negara, datang jual di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, apa yang dihasilkan oleh Indonesia dijual ke negara-negara Eropa, ke Amerika, ke Jepang, Cina, Australia, karena jalur perdagangan kita sangat strategis. Nah, itu letak geografisnya. Jadi kalau kita lihat jalur perdagangan ini memberi banyak keuntungan dalam perdagangan Indonesia. Baru sekarang kita lihat posisi Indonesia juga, tadi posisi Indonesia dilihat dari letak astronomis, dari letak geografis, dan posisi Indonesia dilihat secara geologis. Jadi secara geologis Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng. Kalau orang dengar-dengar ketika gempa, maka dikatakan ada pertemuan, tabrakan, tumbukan antara lempeng. Kita berada pada ada tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Nah, dengan ketiga lempeng ini, posisi ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Nah, keuntungan dari letak geologi ini atau geologis ini, ada beragam potensi sumber energi dan mineral. Sumber energi dan mineral itu apa? Merupakan banyak tambang batu bara, tambang emas, banyak tambang minyak. Karena posisi letak geologis Indonesia ini itu, jadi kita memiliki kekayaan alam, khususnya misalnya kekayaan alam berhasil tambang banyak, sehingga kita juga merupakan pengekspor hasil tambang batu bara, pengekspor minyak. Banyak pihak asing yang bekerja sama dengan kita karena kita memiliki tambang emas, hasil tambang lainnya. Itu keuntungan dilihat dari letak geologis. Jadi posisi dan letak Indonesia dilihat dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Kalau letak astronomis dilihat dari letak astronomis, maka wilayah Indonesia
beriklim tropis. Dilihat dari letak geografis, Indonesia merupakan lalu lintas perdagangan dunia. Dilihat dari letak geologis, Indonesia banyak menghasilkan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam tambang, sehingga kita juga pengekspor hasil tambang. Anak-anakku, dengan materi ini kamu akan baca dan pahami. Dan kalau misalnya kamu ingin bertanya, silahkan bertanya lewat WA, karena setelah kamu baca ini, Ibu akan memberikan tugas yang kamu akan kerjakan. Jadi kalau kamu akan bertanya, silahkan bertanya lewat WA yang ada. Oke, semangat untuk belajar. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.